modul 1.4 Budaya Positif. Saya Desi Ahmalina dari SMP Negeri 4 Brebes, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 055 kelompok B1. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktek atas semua motivasi, support, dan dukungannya dalam saya mengerjakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran khusus untuk aksi nyata pada modul ini adalah CGB dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Yang melatar belakangi aksi nyata ini yaitu penerapan budaya positif sekolah merupakan salah satu langkah penting mewujudkan ekosistem pendidikan yang ramah anak dan ramah lingkungan, yang didasari pada proses membangun profil pelajar Pancasila, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendukung pencapaian visi misi sekolah. Tujuan kegiatan aksi nyata budaya positif sekolah antara lain menumbuhkan karakter positif sesuai profil pelajar Pancasila pada murid, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperkuat peran serta kerjasama semua warga sekolah. Yang menjadi tolak ukur pada aksi nyata ini yaitu perubahan perilaku dan budaya yang terlihat pada seluruh warga sekolah. Indikatornya antara lain 1. Peningkatan disiplin dan tanggung jawab semua warga sekolah. Yang kedua, berkembangnya jiwa kepemimpinan dan kemandirian murid. 3. Terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif. 4. Peningkatan prestasi belajar murid. Dan yang kelima, peningkatan kerjasama antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat sekitar. Lini masa tindakan atau rencana yang akan kita lakukan dimulai pada minggu keempat di bulan Mei, antara lain membuat modul, membuat PowerPoint atau PPT untuk presentasi, menemui kepala sekolah untuk minta izin menyampaikan modul dan presentasi serta mengatur jadwal, menemui Bapak Sarpras untuk hal-hal yang dibutuhkan dan berlatih untuk presentasi. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini pada fase persiapan yaitu kita butuh izin kepala sekolah, penyusunan program, pembuatan media komunikasi. Dalam fase implementasi, yang pertama pembelajaran yang berpihak pada murid, penerapan budaya literasi, penerapan keyakinan kelas, kegiatan ekstrakurikuler, segitiga restitusi, serta refleksi dan evaluasi. Budaya positif sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Artinya apa? Bahwa budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Konsep inti dalam budaya positif antara lain perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar ini terjadi dari paradigma yang berfokus pada guru berubah menjadi berfokus pada murid.
sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntut, bukan menuntut. Konsep inti budaya positif selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat dan memiliki motivasi internal. Hai hai. Hello. Oke, terima kasih semuanya, semangat ya. Konsep inti budaya positif selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Ketika murid mendapatkan apa yang dia inginkan, sebenarnya sedang memenuhi satu dari kebutuhan dasarnya yang terdiri dari bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Konsep inti budaya positif selanjutnya yaitu posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang ada yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol manajer yang membuat murid menjadi manusia yang merdeka. Sesuai dengan filosofi KHD yaitu bahwa pendidikan untuk menjadikan manusia yang merdeka. Konsep inti budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Merupakan prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas dan biasanya didahului dengan proses kesepakatan kelas, sehingga keyakinan kelas akan memotivasi murid secara intrinsik dan kelas akan mengatur pri kehidupannya sesuai dengan tata tertib dan pemikiran KHD. Konsep inti budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mengapa kok nggak suka sih disampaikan teman-teman nih? Kenapa mbak Sima nggak berani jawab? Oh ya, aku mengerti. Tapi memberikan contekan itu tidak baik Mbak Sima. Ya, coba sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi apa
yang Mbak Siva rasakan ketika dimintai contekan teman-teman ya Mbak Siva? Menurut Mbak Siva, kira-kira apa kalau memberikan contekan ke teman-teman? Jelas sekali ya Mbak Siva ya, mereka menjadi tidak mau belajar. Terus sekarang coba bayangkan kalau Mbak Siva berada pada posisi teman Mbak Siva yang minta contekan terus ke Mbak Siva, kira-kira bagaimana? Jadi memberikan contekan ke teman-temannya akan membuat teman-temannya itu tidak berusaha, karena kita tahu bahwa kunci kesuksesan itu Mbak Siva kejujuran dan kerja ya. Sepakat Mbak Siva? Terus gimana solusinya? Mbak Siva mau gimana? Terus nanti Mbak Siva sepakat seperti apa? Oke ya, jadi Mbak Siva berjanji akan memberitahu teman-temannya bahwa mencontek itu tidak baik. Nah, terus nanti kita Mbak Siva tahu ya, Mbak Tera juga tahu ya bahwa kunci kesuksesan itu kejujuran dan kerja. Terus bagaimana Mbak Tera? Iya. Oke, terus bagaimana Mbak Tera ke Mbak Siva? Oke ya, jadi kalian sepakat deh untuk Mbak Tera sudah tidak akan mencontek lagi, untuk Mbak Siva tidak akan memberikan contekan lagi. Jadi semuanya belajar ya, belajar menghargai waktu, bahwa kejujuran dan kerja keras itu adalah kunci kesuksesan ya. Dari Bu Desi itu aja, bisa lanjut ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ya, gitu nggih? Sepakat nggih? Terima kasih atas waktunya. Langsung ke kelas ya Mbak? Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dalam penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah kami, langkah yang pertama kami meminta izin kepada kepala sekolah terkait penerapan budaya positif di sekolah. Samping kemarin mahasiswa dulu bertempat di Lebangon karena sistem jadi
bisa menyediakan apa yang disiplin minta, insya Allah ada yang bisa ya kan, dan kalau kami persiapkan dan bisa berjalan sholat dan gitu. Kalian ini mau minta waktunya juga, nanti kan di dalam budaya positif ada kegiatan nanti yang semoga memasukkan literasi. Nanti minta waktu juga untuk anak-anak atau murid-murid SMP 4 berliterasi di lapangan bersama Bapak Ibu. Sama nanti awal nanti kemarin anak literasi siswa dan guru. Habis itu baru mudah-mudahan semuanya diberi lancar, tidak hujan, mudah-mudahan lancar, semuanya sehat, sudah semuanya insya Allah bermanfaat kita semua. Setelah mengimplementasikan aksi nyata tentang budaya positif sekolah, antara lain disiplin positif, membuat keyakinan kelas, budaya literasi, serta segitiga restitusi, kami melakukan diseminasi praktek baik tentang budaya positif sekolah ini kepada rekan-rekan sejawat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor SPDMN selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes, yang terhormat Ibu Eka M. Auladi SPY selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Brebes, beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Brebes yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan sosialisasi budaya positif SMP Negeri 4 Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yang terhormati, Ibu Profesor Guru yang terhormati, Bapak Ibu Guru, rekan saya hormati pula, terutama untuk bulan suci yang saya hormatkan. Alhamdulillah kami segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini dan pagi siang kita masih bisa berkumpul bersama di dalam event ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Bapak yang saya hormati, hari ini adalah kegiatan dari teman kita PGB alhamdulillah untuk memberikan pengalaman dan dengan kita alasan pada kita semua untuk menambah tentang sosialisasi budaya positif yang akan sudah disampaikan Bu Desi dan Burani kepada siswa dan kemarin. Hari ini nanti kepada kita semua, sehingga kita juga semuanya warga SMP juga perlu untuk jadi contoh kepada anak-anak kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dani dan Bu Desi yang sudah bisa atau mengikuti kegiatan PGP yang tolong ilmunya sangat bermanfaat yang bisa ditularkan kepada teman-teman di sini. Kemudian dari saya, mudah-mudahan saya lagi saya ucapkan terima kasih dan Desi yang sudah mau melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, manfaatnya juga ada untuk kita semua, dan kita juga yang penting selalu diberi kesehatan. Amin amin ya Rabbi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya putar dulu sedikit video tentang SMP kita. Sosialisasi jadi sebetulnya sekolah kita juga ada budaya positif ini. Tinggal kita menggali terus saat berkelanjutan. Jadi penerapan yang kita bagikan yang harus diterapkan di semua warga sekolah. Kegiatan sosialisasi budaya positif sekolah Senin 27 Mei 2024. Ini sekilas juga tentang profil saya. Budaya positif tadi sudah disampaikan budaya Anjaka dari budaya positif. Jadi budaya positif itu mempunyai konsep inti. Konsep inti yang terdapat di budaya positif adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, jadi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keempat, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Ini poin penting dalam budaya positif. Selanjutnya, budaya poin yang pertama, konsep penting yang pertama, konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita nggak semena-mena kamu harus gini, menggali dulu karakter siswa. Setelah kita gali, kita bisa terapkan untuk kegiatan untuk penerapan disiplin positif. Jadi harapannya disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa bisa mengontrol tindakan mereka sendiri. Anggap aja misalnya kita pegang sesuatu di dalam tangan kita, ada yang rayu, buka, mau seraiman maupun kalau kita dalam hati punya kekuatan diri dan tidak membuka, ya sudah. Jadi semuanya itu tergantung pada pribadi masing-masing. Disiplin yang sudah ditetapkan di pribadi personal masing-masing. Jadi diharapkan dengan disiplin diri siswa dapat memahami, menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena ujian, bukan karena hukuman. Yang selanjutnya konsep yang kedua, motivasi perilaku dasar manusia. Karena manusia mempunyai kebutuhan besar. Kebutuhannya apa? Kita mencintai, kita ingin mendapatkan rasa kasih sayang, dicintai. Itu salah satu kebutuhan dasar. Kita mendapatkan kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan, itu kebutuhan dasar tiap individu. Selanjutnya mendapatkan penghargaan atau
terus menjadi diri mereka sendiri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Itu untuk motivasi atau kebutuhan dasar tiap-tiap individu. Yang selanjutnya, posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai peran kontrol, bisa menghubung, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Tapi digarisbawahi, seyogyanya, sebaiknya kita bertindak sebagai manajer. Kita nggak boleh bertindak sebagai penghukum. Kita tidak bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Woi kok yang mau jadi sih untuk kepala sekolah udah nanti kita nggak boleh seperti itu. Orang yang kita siswa yang kita ajak konseling, yang kita ajak restitusi nggak boleh disalahkan. Kita gali kenapa dia punya tindakan seperti itu, because of apa gitu. Sebabnya apa? Pasti ada sebab. Yang selanjutnya teman. Kita nggak boleh terlalu dekat dengan siswa karena nanti dikhawatirkan siswa menjadi sakena dewi. Iya, lunjak terlalu dekat seperti itu. Terus sebagai pemantau itu di belakang layar. Nah, kita posisinya paling ideal sebagai seorang guru, sebagai manajer. Konsep inti yang selanjutnya, konsep inti budaya positif yang selanjutnya yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Idealnya ini diberikan di awal tahun ajaran baru. Nanti kan kita sebentar lagi sampai ke ajaran baru. Nanti tiap-tiap kelas ya, di awal tahun sebaiknya membuat ini biar nanti kalau ada yang pelanggaran atau apa kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan atau kesepakatan kelas harus didasari kesepakatan bareng-bareng antara murid dengan guru. Gak boleh sepihak, gak boleh guru minta A, muridnya gak harus sepakat buat berjalan dan semuanya sepakat. Konsep inti yang kelima, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapnya, jadi misalnya ini guru BK yang paham sekali ini Putri, segitiga restitusi ini penanganan siswa yang mempunyai indikasi ke arah yang bermasalah. Yang pertama, menstabilkan identitas, digali dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dia sadar dulu dari dia salahnya apa. Kita nggak boleh kamu salah seperti ini, kita nggak boleh seperti itu. Digali siswa mengungkapkan dulu, dia dulu saya seperti ini, seperti ini. Jadi validasi tindakan yang salah dari siswa itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oh berarti kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Nah, itu seperti itu. Jadi mereka berbuat salah, mereka sadar akan kesalahannya dan solusinya juga dari mereka sendiri. Itu tahapan kita sebagai manajer seperti itu. Nah nanti diharapkan dengan segitiga restitusi untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah tadi, menjadikan siswa itu mandiri dan bertanggung jawab. Ini konsep inti budaya positif sekolah. Jadi ini untuk nilai-nilai guru penggerak. Jadi seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, harus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai yang harus diterapkan. Semua itu nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak harus selaras dengan visi misi sekolah dan mengcover semua tujuan akhir yang mewujudkan visi misi sekolah. Itu tidak akan berjalan kalau tidak ada kolaborasi. Kolaborasi dari semua warga sekolah bersama-sama mewujudkan visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah juga harus dalamnya mengandung penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila sehingga bisa mewujudkan SMP Negeri 4 yang jempolan, yang selalu berjelajah ilmu, punya empati, menggerakkan pantang menyerah, orang neko-neko, lantang berkata benar, aktif, kreatif, inovatif.
ini dasar budaya positif tadi diawali dengan respect dulu, ada tanggung jawab, ada kejujuran, dan harus ada kerjasama. Ini paling penting. Jadi saya juga sendiri nggak akan berjalan. Tetap butuh kolaborasi dari semua pelaku sekolah. Ya, itu untuk konsep intinya. Nah, tadi dari beberapa konsep inti, untuk selanjutnya saya hanya sharing saja. Ada aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif yang sudah muncul sertifikat, nanti bisa di ATM. Salah satu aksi nyata saya tentang budaya positif sekolah. Terima kasih. Salah satu budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas yaitu membangun kesepakatan atau keyakinan kelas. Mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab. Kita harus pegang itu. Kita punya tanggung jawab kepada komitmen yang telah kita lakukan. Latar belakang budaya positif apa dan seterusnya. Tujuan kesepakatan kelas itu apa? Di sini saya agar disiplin positif dapat hadir pada siswa sehingga mampu membentuk siswa yang bertanggung jawab, hormat dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya yang pertama dengan penerapan budaya positif diharapkan siswa bisa menjalankan keyakinan kelas, timbulnya hubungan harmonis antara murid dan guru, serta sikap atau karakter P3 pelajar Pancasila bisa terinklusi di dalam keseharian siswa, bukan cuma di sekolah tapi di lingkungan masyarakat juga. Harapan kita seperti itu. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak pertama saya kasih kebebasan. Kalian pengen kelas kita seperti apa? Mereka nulis di sticky note keinginan mereka, gak usah dikasih nama seperti itu. Terus anak-anak langsung tempel ke depan kelas impiannya seperti apa dan cara mencapai kelas impian atau solusi mewujudkan kelas impiannya seperti apa. Kamu pengen kelasnya bersih, rapi, dan solusinya bagaimana? Oh, pikirnya ya rajin sampai seperti itu. Jadi keinginan harus diimbangi dengan solusinya dari mereka sendiri. Terus setelah itu kita diskusikan, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Ini yang nulis anak sendiri dan harus ada tanda tangan wali kelas dan pengurus kelas. Jadi kesepakatan yang disepakati bersama-sama. Ini kesepakatan yang kami sepakati, saling menghormati, menghargai dan seterusnya. Jadi alhamdulillah yang tahun lalu tidak ada kasus bullying antar teman, karena kalau ada seperti itu berarti kan melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Mereka sadar akan itu, jadi sampai sekarang tidak terjadi kasus bullying. Nah, kalau ada anak yang bermasalah, kita sebagai wali kelas harus sidang dengan permasalahan tadi. Ya tadi, anak permasalahannya apa, solusinya juga dari anak sebetulnya. Kita menggunakan segitiga restitusi untuk menggali itu semua. Jadi anak merasa tidak terbebani karena solusinya dari dia sendiri. Ini seperti kadang foto-foto seperti ini berharga. Lagi kumpul-kumpul dengan anak-anak. Jadi keyakinan atau kesempatan kelas menjadikan siswa mampu mandiri belajar, mandiri berbagi, serta mandiri berubah dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Ini dari siswa. Ini Google Form. Kita juga harus sedia Google Form untuk kira-kira kesepakatan yang kita buat itu gimana? Buat Google Form aja secara kelas, anak mengisi. Ini juga tentang keyakinan kelas.
seperti itu. Simpel kalau Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, kita sharing bersama, bukan maksud apa-apa, belajar bersama, saling berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi sekolah kita. Ngoten nggih, sewu dari saya cukup sekian. Sedikit aja. Kalau ini keyakinan kelas yang saya buat di kelas 9F. Seperti ini kan terwujud visi saya selaras dengan visi sekolah, terwujudnya murid yang berakhlak mulia dan prestasi gemilang. Kita ambil dari visi sekolah. Visi sekolah kan bangkit wujudkan siswa berakhlak mulia dan prestasi gemilang. Dari visi itu kita sebagai guru penggerak diharapkan membuat visi juga. Tapi kemarin disarankan oleh fasilitator kami harus pakai kata benda. Makanya kita ambil terwujudnya. Visi menurut masih seperti itu. Visi yang benar harus kata benda. Kecuali kalau visi kata kerja. Jadi terwujudnya murid yang berakhlak mulia dan prestasi yang gemilang. Visi meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar murid, mengembangkan karakter murid yang satu disiplin bertanggung jawab, mempersiapkan murid menjadi pemimpin masa depan yang cerdas, kreatif, inovatif. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Semua itu harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ini keyakinan sekolah. Ini penerapan keyakinan sekolah, dan ini yang keyakinan kelas 9F. SMNK 14 bersama menuju masa depan cerah. Visi saya terwujudnya murid yang berakhlak mulia dan prestasi gemilang. Nilai-nilai kebajikan yang terinclud di dalamnya, jujur, tanggung jawab, keberanian, dan seterusnya. Ini keyakinan kelas 9F kemarin. Ya, tersewu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalian anak-anak hebat. Anak-anak SMP 4. Selanjutnya kami juga sudah melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif sekolah yang selaras dengan visi misi sekolah kepada semua peserta didik kami. Dan prestasi gemilang. Hebat loh visi sekolah kita. Visi dan misi sekolah kita ya bisa berjalan seiring sejalan dengan kolaborasi semua warga sekolah. Baik itu Bapak Ibu guru, baik itu Bapak Ibu karyawan, baik itu kalian semuanya, orang tua kalian semuanya, kita bareng-bareng berkolaborasi mewujudkan visi misi sekolah kita. Visi misi SMP 4 ya, salah satunya tadi sudah disebutkan. Ya, jadi bangkit, wujudkan akhlak mulia dan gapai prestasi gemilang. Nah, di sini Bu Desi tidak panjang kali lebar. Bu Desi ingin menyampaikan program. Kebetulan Bu Desi dengan Bu Rani sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Ada salah satu program yang harus kita canangkan, kita laksanakan bersama-sama di sekolah masing-masing, yaitu program budaya positif sekolah. Budaya positif sekolah itu apa? Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah masing-masing sekolah. Biar apa? Biar mewujudkan sekolah yang aman, sekolah yang kondusif, sekolah yang nyaman buat semua warga sekolah. Budaya positif kita galakkan itu. Ya, jadi budaya positif tadi apa? Nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, kondusif untuk semua warga sekolah. Strateginya apa? Nah, strategi budaya positif yang kita galakkan di sekolah SMP 4 tercinta ini ya, antara lain misalnya
dari pagi kalian datang ke sekolah sudah disambut bapak ibu guru di depan, ya enggak? Iya, dengan full senyumnya, full senyum sayangnya, dengan raut yang semeringah kalian disambut dengan 5S, ya. 5S apa saja? Iya, ya jadi mulai dari itu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Itu anak hebat. Mulai dari awal datang sekolah kalian sudah diterapkan pendidikan karakter, ya. Dengan rasa bahagia otomatis akan terbawa nanti untuk mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia, dengan rasa yang aman. Selanjutnya kalian masuk ke sekolah, masuk ke kelas masing-masing, sudah bel dibunyikan, masuk ke kelas masing-masing. Kita budayakan apa? Ada budaya positif strategi yang kedua, tadarus. Nah, tadarus tadi secara fisik kalian secara psikologis sudah bahagia disambut dengan senyuman. Yang selanjutnya kita membahagiakan dalam jiwa kita dengan apa? Tadarus, baca ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dilengkapi dengan literasinya, baca artinya. Kita tahu maksudnya ayat tersebut dengan baca artinya, kita bisa meresapi, kita bisa mendalami. Jadi secara fisikly, secara penjiwaan sudah bahagia semuanya. Diawali dengan senyuman, terus ditambah dengan tadi baca ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menambah kemantapan jiwa kita bersama. Ya, strategi yang selanjutnya, kalian dilatih untuk menjaga kebersihan sekolah. Wajib hukumnya untuk semua warga sekolah, buang sampah di tempatnya, jangan sampai ditaruh di laci. Terus mampunya karuan, ya kan? Iya kan? Barangkali ada yang tumpah, peliket kemana-mana. Ya, ya semuanya harus menerapkan itu. Yang selanjutnya adalah kalian dilatih untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, atas apa yang kamu kerjakan, atas yang kamu lakukan. Itu anak hebat. Mengambil inisiatif, oh ya, aku kalau melakukan seperti A, aku harus berani bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Contohnya misalnya, setiap awal tahun pelajaran kan kalian dipinjami buku perpustakaan, ya enggak? Ya, buku itu kamu rawat. Jangan sampai ada buku paket ditinggal di laci. Itu namanya anak tidak bertanggung jawab pada diri sendiri. Siap melakukan seperti itu? Siap? Mas-masnya, mbak-mbaknya kelas 8 siap? Alhamdulillah. Strategi yang selanjutnya, iya. Ya, jadi hormati guru, saling menghargai, saling menghormati. Bukannya harus gimana harus mulu enggak. Paling enggak senyum, sapa, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Itu sudah menanamkan karakter, ya. Yang kita itu kan salah satu cara untuk mewujudkan visi misi sekolah yang tadi adalah bangkit, wujudkan akhlak mulia dan gapai prestasi gemilang. Kalian itu anak-anak hebat semuanya, kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Karena apa? Kalian itu anak-anak yang unik dengan karakter masing-masing. Jadi satu kelas nggak akan sama karakternya. Akhirnya apa? Bapak Ibu guru membuat strategi metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kalian. Karena tujuan guru itu murid, membuat murid bahagia, membuat murid nyaman dengan strategi-strategi yang harus pas dengan karakter kalian. Ada anak yang suka visual, ada anak yang suka audio, ada anak yang suka kinestetik, ya macam-macam itu digali. Makanya Bapak Ibu menerapkan metode yang bervariasi. Oh suka main game, kita bawa ke atas.
Ya, anak kelas 9 yang ini masih menunggu pengumuman sudah pada pinter buat infografis dari Canva, merangkum materi poin-poin penting. Anak-anak kelas 8 juga hebat-hebat. Anak-anak kelas 7 sudah kenal dengan game ya, puzzle, word puisi, sudah pada kenal. Kalian anak hebat dengan karakter masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru nggak bisa memaksakan. Oh, anak yang suka audio, suka mendengarkan, kita paksakan dengan yang suka visual, tidak bisa. Itulah. Jadi mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif sekolah menuju visi misi sekolah yang jempolan. Ya, slogan SMP kita kan SMP Negeri 4 Jempolan. J-nya belajar ilmu. Kita belajar bukan cuma ilmu tapi penanaman nilai-nilai karakter. Itu poin penting. E-nya apa? Empati. Kita punya empati ke sekeliling kita punya empati ke semuanya. M-nya menggerakkan. Jadilah siswa-siswi SMP 4 yang menggerakkan. Kita nggak kalah dengan yang sekeliling kita. Kita sebetulnya anak-anak hebat. Tinggal digali karakter tadi. P-nya apa? Pantang menyerah. O-nya ini juga penting. Ora neko-neko. Ya. L-nya lantang berkata benar. A yang selanjutnya aktif, inovatif, kreatif. Ya. N-nya adalah nasionalisme. Kita jujur nasionalisme karena kita berkebinekaan global. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Ya, visi misi itu merupakan pengejawantahan P3 profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Budaya positif juga merupakan penjabaran dari P3 berkebinekaan global ya. Beriman dan bertakwa dulu nomor 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, budaya positif, visi misi sekolah semuanya pengejawantahan penjabaran dari P3. Siap melaksanakan semuanya budaya positif yang dicanai sekolah kita? Siap. Kurang semangat, siap? Terima kasih semangatnya, karena dengan mulai dari hati semangat untuk maju, kalian bisa. Pokoknya jadi anak itu yang pede dulu ya, tanamkan sifat pede dulu. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Nah itu, jangan ngelokro dulu ya. Jadi mulai dari 5S, mulai dari tadarus, literasi ya, menanamkan tanggung jawab, buang sampah pada tempatnya, kembalikan buku sesuai tempatnya, jaga kebersihan kelas ya. Selanjutnya gini, budaya positif juga bisa melalui strategi pembentukan keyakinan kelas. Untuk anak-anak kelas 8 yang dulu 7A pasti sudah buat kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang disusun semua warga kelas ya, dengan rasa tidak pokoknya kita laksanakan bareng-bareng dengan rasa kebersamaan ya, dilaksanakan dengan rasa kebersamaan ya. Dari Bu Desi cukup sekian poin penting. Jadi sekolah kita adalah sekolah hebat ya, kita terapkan, kita menuju visi misi sekolah biar terselenggara melalui budaya positif sekolah. Juga kita menerapkan strategi-strategi tadi dengan keunikan kita ya. Kita nggak usah ikut kanan kiri depan belakang, yang penting kita yakin kita bisa, kita mampu, kita harus punya semangat. Coba jawab Bu Desi. Hai. Hello. Kalau Bu Desi bilang hai, jawabnya pinter tadi. Hello. Hello. Hai hai. Hello hello hello. Oh iya, masih semangat ya. Ada sedikit pantun dari Bu Desi. Ya. Pagi cerah, mentari bersinar.
jiwa berbinar. Mari berkolaborasi untuk berikhtiar membangun budaya positif dengan semangat menggelegar. Masih ada lagi. Lanjut ya, satu lagi. Budaya positif kita tanamkan, karakter mulia kita jalankan. Bersama kita ciptakan gebrakan untuk generasi tangguh SPEN 14 Jempolan. Berikut beberapa contoh penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Brebes yang telah kami laksanakan secara berkelanjutan. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama biar diberi kelancaran untuk kegiatan pagi hari ini. Anak cewek, anak perempuan. Silakan bergabungan pergerakan. Kenapa? Bu Rani akan bertanya pada Dira tentang buku yang sudah dibaca. Isinya apa Mbak Dira? Tentang yang Mas bisa diceritakan mulanya apa? Macam-macamnya ada bawang merah dan bawang putih, dengan emas, jaga taruh dan dikit dari ratu laut, selatan, asal mula, sandi Prambanan, sang Korea, saksi. Itu pada tahun 1900 Erlangga dinagara menjadi raja oleh para pendeta putih dan para Prambanan dengan gelar Terima Halu, Raka Halu, Raka Jarwangsa Arelangga Anak Takwirama Tung Jalwa pada permulaan pemerintahan kerajaan di dunia selesai
peperangan yang hebat, perang yang berkemajuan, misalnya perang menghadapi Raja Bismarabawa, Raja Wengkes, dan Sarawati di daerah selatan Sungai Lawu. Ya, terima kasih. Mas Bilal, tadi membaca apa Mas Bilal? Putri Niwergati. Tentang Putri Niwergati. Kisahnya bagaimana Mas Bilal? Alkisah dahulu di negeri Alas termasuk wilayah Nongro, Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Dia memerintah dengan adil dan bijaksana, sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Iya, jadi rakyatnya Makmur. pesan moralnya kalau jadi pemimpin harus bagaimana? Ketika musibah sedang terjadi, diperlukan kesabaran dan ketabahan, dan dengan bekerja keras kita akan sampai pada perbaikan nasib. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bilal dan Sira yang sudah membaca di depan.
Untuk keberlanjutan aksi nyata disiplin positif ini, kami membutuhkan refleksi dari rekan-rekan sejawat guna rencana tindak lanjut berikutnya dengan tetap menekankan pada kekuatan budaya positif sekolah demi mewujudkan visi misi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mifosiah SE dari SMP Negeri 4 Brebes. Alhamdulillah hari Senin kemarin tanggal 27 Mei tahun 2024 kami perwakilan dari beberapa dewan guru telah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Desi Akmalina yang saat ini sedang mengikuti program CGP tahun 2024. Aksi nyata budaya positif sekolah yang dilakukan oleh Ibu Desi Akmalina telah menunjukkan hasil yang positif dan dapat dijadikan contoh praktik baik bagi rekan sejawat dan yang lainnya, di mana pelaksanaan aksi nyata ini dapat digunakan untuk menyempurnakan program budaya positif di sekolah di masa yang akan datang. Sesuai dengan diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Bu Desi juga sangat lugas, jelas, rinci, sehingga mampu menginspirasi saya khususnya untuk mengimplementasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Berarti, guru PPKN SMP Negeri 4 Brebes, akan memberikan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Desi patut diapresiasi atas usaha dan dedikasinya dalam membangun lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Aksi nyata ini telah menunjukkan contoh praktik baik yang dapat dipelajari dan diterapkan oleh sekolah ini. Aksi nyata ini telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya membangun budaya positif di sekolah. Diseminasi praktik baik yang dilakukan patut dicontoh untuk meningkatkan efektivitas implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Akmalina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Brebes. Sebagai CGP, saya telah melaksanakan aksi nyata budaya positif sekolah dan melaksanakan diseminasi praktek baik kepada rekan sejawat. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya menyusun rencana tindak lanjut untuk memperkuat implementasi budaya positif sekolah dan menyebarkan praktek baik secara luas dengan memperkuat implementasi budaya positif sekolah tersebut, meningkatkan motivasi dan komitmen dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya positif, serta memperkuat komunitas belajar di sekolah kami. Saya yakin dengan melaksanakan rencana tindak lanjut budaya positif sekolah mampu berkelanjutan sekolah saya. Aksi nyata dan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, bahwa pentingnya kolaborasi dan berbagi praktek baik untuk mencapai tujuan bersama. Saya berkomitmen untuk terus belajar, untuk terus berkembang, untuk mewujudkan sekolah yang berbudaya positif. Saya yakin dengan kerja keras dan kolaborasi mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter mulia serta berprestasi. Sekian dari saya, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin penting dalam kegiatan aksi nyata budaya positif sekolah adalah kita harus selalu berkolaborasi untuk saling menguatkan penerapan budaya positif sekolah guna terwujudnya visi misi sekolah. Demikian pemaparan aksi nyata tentang budaya positif sekolah yang telah kami laksanakan di sekolah kami. Semoga kegiatan ini terus berkelanjutan demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta kondusif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.